Ya, oke. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang UTS kemarin ya, mata kuliah e-bisnis, tentang pengembangan platform e-bisnis berbasis social commerce dengan integrasi live streaming untuk meningkatkan konversi penjualan UMKM. Ini di sini juga tugas ujian mata kuliah e-bisnis disusun oleh Edwin, NIM-nya dari sini. Mata kuliah e-bisnis, prodinya PJJ Sistem Informasi, Universitas Asia. Ini langsung masuk ke daftar isi ya. Itu di situ ada bab 1 pendahuluannya, terbelakang, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lalu bab 2 tinjauan pustaka, bisnis, social commerce, bab 3 ada metodologi penelitian, bab 4 adalah hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, lalu ada daftar pustakanya. Langsung masuk ya ke bab 1. Di sini ada pendahuluan. Latar belakangnya adalah perkembangan e-bisnis saat ini tidak hanya berfokus pada marketplace konvensional, tapi telah berkembang ke arah social commerce, yaitu integrasi antara media sosial dan aktivitas jual beli. Salah satu tren yang berkembang pesat adalah live streaming commerce, di mana penjual mempromosikan produk secara langsung melalui video interaktif. Ini awalnya berkembang pesat di negara seperti Cina, dan mulai diadopsi di Indonesia melalui platform seperti TikTok Shop, dan Instagram Live. Namun, sebagian besar UMKM masih belum mampu memanfaatkan teknologi ini karena keterbatasan pengetahuan dan sistem yang terintegrasi. Namun pada nyatanya live streaming terbukti mampu meningkatkan engagement pelanggan dan kepercayaan konsumen yang berujung pada meningkatkan konversi penjualan. Oleh karena itu, diperlukan suatu platform e-bisnis yang secara khusus mengintegrasikan fitur social commerce dan live streaming untuk mendukung UMKM. Di sini ada rumusan masalah. Di sini jadi rumusan masalahnya ada satu, bagaimana merancang suatu platform bisnis berbasis social commerce yang mampu mengintegrasikan fitur live streaming secara efektif dan efisien untuk mendukung aktivitas pemasaran dan penjualan UMKM di era digital. Kedua adalah bagaimana mekanisme integrasi antara fitur live streaming dengan transaksi digital dalam platform e-bisnis sehingga dapat menciptakan pengalaman belanja interaktif, real time, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Tiga adalah bagaimana pengaruh penggunaan live streaming terhadap perilaku konsumen, terutama dalam hal peningkatan engagement, kepercayaan, serta keputusan pembelian. Yang keempat, apa saja fitur utama yang dimiliki oleh platform bisnis berbasis social commerce agar dapat bersaing dengan platform marketplace konvensional yang telah ada. Bagaimana efektivitas implementasi platform bisnis berbasis live streaming dalam meningkatkan konversi penjualan dan UMKM secara berkelanjutan. Sini tujuan penelitian ada 5, yaitu untuk merancang dan mengembangkan model platform e-bisnis berbasis social commerce yang mengintegrasikan teknologi live streaming sebagai sarana pemasaran. Kedua adalah untuk menganalisis bagaimana integrasi live streaming dalam bisnis dapat meningkatkan interaksi antara penjual dan pembeli, serta menciptakan pengalaman belanja yang lebih menarik. Ketiga adalah untuk mengkaji pengaruh sosial terhadap perilaku konsumen, khususnya meningkatkan kepercayaan. Keempat, untuk mengidentifikasi dan merumuskan fitur-fitur utama yang dibutuhkan dalam sistem bisnis modern berbasis live streaming. Kelima adalah untuk mengevaluasi dampak implementasi platform terhadap peningkatan kinerja bisnis UMKM, baik dari sisi penjualan, efisiensi operasional, maupun daya saing di pasar digital. Langsung masuk ke manfaat penelitiannya, yaitu manfaat dari segi akademis adalah penelitian dapat menjadi referensi ilmiah dalam ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi dan bisnis. Manfaat untuk para praktisi adalah untuk para UMKM artinya. Penelitian ini memberikan solusi inovatif dalam meningkatkan penjualan melalui pemanfaatan teknologi digital yang interaktif dan mudah diakses. Untuk manfaat teknologisnya adalah penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem bisnis berbasis teknologi terkini seperti live streaming, real-time interaction, dan data analysis. Keempat adalah manfaat ekonomi.
Dengan meningkatnya adopsi e-bisnis, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Lalu masuk ke tinjauan pustaka. Di sini ada poin 2,1. E-bisnis dan social commerce. Ini merupakan suatu konsep cakup seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet, baik dalam proses produksi, pemasaran, distribusi, hingga layanan pelanggan. Lalu masuk ke live streaming commerce. Ini adalah metode pemasaran digital yang memanfaatkan siaran langsung untuk mempromosikan produk secara real time. Dalam metode ini, penjual dapat berinteraksi langsung dengan calon pembeli melalui fitur chat, komentar, dan demonstrasi produk secara langsung. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen karena ada transparansi dan interaksi langsung. Dan perilaku konsumen digital. Ini live streaming memberikan pengalaman yang lebih personal, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan mendorong keputusan pembelian secara impulsif. Langsung masuk ke model sistem bisnis modern. Di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah front end system, back end system, payment gateway, keempat ada custom relationship management (CRM), kelima adalah data analysis. Langsung masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fenomena bisnis berbasis social commerce dan live streaming. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Ini pakai metode studi literatur, observasi, yang ketiga dokumentasi. Lalu yang ketiga adalah metode analisis. Ini menggunakan analisis deskriptif. Untuk kedua adalah analisis komparatif. Ketiga adalah evaluasi sistem. Hasil dan pembahasannya adalah rancangan. Yang pertama adalah rancangan sistem bisnis. Ini diusulkan untuk mengintegrasikan fitur live streaming sebagai inti dari aktivitas pemasaran dan penjualan. Sistem ini dirancang agar mampu memberikan pengalaman interaktif bagi pengguna. Kedua adalah fitur utama platform. Ini fitur utama yang dikembangkan dalam sistem ini yaitu yang pertama live streaming interaktif, kedua chat real time antara penjual dan pembeli, ketiga adalah tombol pembelian langsung, keempat sistem rekomendasi produk berbasis data, kelima dashboard analitik penjualan, 6 integrasi sistem pembayaran digital. Ini ada di TikTok nih, TikTok Live ini. Tiga adalah keunggulan sistem. Ini diusulkan memiliki beberapa keunggulan sistemnya. Yang pertama meningkatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli, kedua meningkatkan kepercayaan konsumen, ketiga meningkatkan konversi penjualan, keempat memberikan pengalaman belanja yang lebih menarik. Dan yang keempat adalah analisis dampak. Implementasi sistem ini berpotensi memberikan dampak positif, yaitu peningkatan penjualan UMKM, kedua peningkatan loyalitas pelanggan, ketiga efisiensi dalam proses pemasaran, keempat peningkatan daya saing di pasar digital. Bab 5 langsung masuk ke penutup. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan platform bisnis berbasis social commerce dengan integrasi live streaming merupakan inovasi yang sangat relevan di era digital saat ini. Sistem ini mampu meningkatkan interaksi antara penjual dan pembeli, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendorong peningkatan konversi penjualan. Oleh karena itu, implementasi teknologi ini direkomendasikan bagi UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis digital. Sarannya adalah, pelaku UMKM perlu meningkatkan literasi digital agar dapat memanfaatkan teknologi live streaming secara optimal. Yang kedua adalah pengembangan sistem diharapkan mampu mendapatkan integrasi teknologi AI atau kecerdasan buatan ya untuk meningkatkan personalisasi layanan. Yang ketiga adalah pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan infrastruktur digital bagi UMKM. Dan yang keempat adalah penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek keamanan sistem dan pengalaman pengguna secara lebih mendalam. Dan yang kelima adalah perlu dilakukan uji coba sistem secara langsung untuk mengetahui efektivitas implementasi dalam skala nyata, juga mendapatkan data. Ini daftar pusakanya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada hari ini materinya. Materi yang bisa saya bawakan pada hari ini.
Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.